Selamat datang di channel video saya. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah memaparkan tentang Injil Barnabas dalam pandangan Islam dan Kristen. Dalam perjalanan waktu ternyata saya menemukan informasi bahwa ada dua versi Injil Barnabas. Karena itulah saya sedikit bisa memahami ada semacam miskomunikasi dalam penjelasan Ustadz Menachem Ali yang terkait tudingan bahwa ada indikasi penulis Injil Barnabas itu orang Islam, ya. Nah, dia menolak hal tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menegaskan kembali, ya, kenapa Gereja Katolik, kenapa orang Kristen menolak Injil Barnabas. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, ada dua Injil, ada dua versi Injil Barnabas, buku yang disebut sebagai Injil Barnabas. Yang pertama itu Injil Barnabas abad ke-16, ya, yang sering dibahas orang dan salah satu pembahasnya itu adalah Bapak Bambang Nursena, ya. Nah, Injil Barnabas ini tentang yang abad ini pernah juga kami ulas dalam blog kami di budakbangka.blogspot.com, ya. Nah, ini ditolak pertama karena dia berbeda dengan Injil kanonik. Ada banyak kesalahan di dalamnya, ya. Entah itu bukan hanya kesalahan ketik, tetapi juga kesalahan sejarah, kesalahan geografis, ya, kesalahan dan bahasanya juga banyak yang ngawur, ya. Itu. Dan yang anehnya lagi dia memakai bahasa Italia, ya, yang pada zaman Yesus itu bahasa Italia itu belum ada. Bahkan di 5 abad pertama pun bahasa Italia belumlah ada, ya. Nah, jadi makanya ini ditolak itu setidak-tidaknya 3 hal ini, ya. Injil dia berbeda dengan Injil kanonik, itu ya. Nah, yang kedua itu adalah Injil Barnabas abad ke-4 atau ke-5. Ini kami dasarkan pada salah satu video dari ceramah Ustadz Menachem Ali yang mengutip Dekrit Gelasius, ya. Gelasius bahwa di sana ada terdapat Injil Barnabas. Kami sudah mencoba mencari Dekrit Gelasius itu, bahwa dekrit itu terdiri dari 5 bagian, dan dalam 5 bagian kelima itu terdapat 62 daftar kitab apokrif, ya, yang dihimbau kepada umat Katolik untuk dihindari, ya. Dan salah satunya itu adalah The Gospel in the Name of Barnabas, ya. Nah, itu. Jadi dari sinilah Ustadz Menachem Ali mengklaim ada Injil Barnabas, dan itu ada sebelum Al-Quran diturunkan. Dan dalam Injil Barnabas tersebut yang disalibkan itu adalah Judas Iskariot. Itu. Nah, kenapa Injil Barnabas ini ditolak? Ya, sama seperti yang sebelumnya, dia berbeda dengan Injil kanonik, dia mengikuti ajaran doketisme, ya. Jadi, baik Injil Barnabas abad ke-16 maupun abad ke-5 itu dapat dipastikan ditulis bukan oleh saksi mata. Jangankan abad ke-16, yang ditulis pada abad ke-4 dan ke-5 pun belum tentulah itu Barnabas, salah satu rasul atau saksi mata Yesus, ya. Tak mungkin. Kan begitu logikanya, ya. Jadi Injil Barnabas ini pertama-tama bukan ditulis oleh saksi mata, ya. Jadi orang tersebut sama sekali tidak pernah mengikuti, ya, kehidupan Yesus. Jadi apa yang dia tulis itu lebih berdasarkan imajinasinya.
bukan berdasarkan fakta, ya, bukan berdasarkan dari dokumen yang lebih dekat dengan sejarah, lebih pada imajinasi, hayalannya. Dia dipengaruhi oleh ajaran doketisme. Tak jauh berbeda dengan Al-Quran. Ya, itu hanya hasil imajinasi Muhammad yang kemudian dijualnya sebagai wahyu Allah. Ya, jadi itu sudah terekam dari pernyataan-pernyataan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani pada masanya yang mengatakan bahwa itu hanya rekayasa Muhammad, itu hanyalah mimpi-mimpi Muhammad dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itulah Injil Barnabas ini. Nah, jadi kita sampai pada satu kesimpulan, kenapa orang Kristen menolak Injil Barnabas. Entah itu Barnabas yang abad keempat atau kelima, atau juga Barnabas yang abad ke-16. Kedua versi Injil ini ditolak, ya, karena apa? Karena bertentangan dengan fakta iman dan sejarah. Ya, ini. Karena tidak sesuai dengan fakta, baik itu iman maupun sejarah. Kita harus ingat, harus tahu, iman kekristenan itu harus didasarkan pada fakta, sehingga bisa diverifikasi. Berbeda dengan yang sebelah. Ya. Jadi, iman Kristen itu berdasarkan pada sejarah keselamatan dan juga sejarah dunia. Karena apa? Karena Allah orang Kristen itu adalah Allah yang bersejarah. Ya, bukan Allah yang imajinasi, bukan Allah yang anti sejarah. Ya. Nah, jadi di sini beda agama Kristen dengan agama Islam. Ya. Nah, demikianlah tinjauan singkat kami, ya, kenapa orang Kristen menolak Injil Barnabas. Terima kasih telah melihat video ini. Jangan lupa tulis komen di bawah. Sekian dan terima kasih.